إن الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita telah sampai pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. An Mu'adzata qalat sa'altu Aisyata fakultu. Dari Mu'adzah, dia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu ma balul haidi taqdi sauma wala taqdi shalah. Kenapa wanita yang haid itu diperintahkan mengqadha, membayar puasa, tapi tidak mengqadha salat? Jelas ya? Wanita haid. Ada wanita keluar darah haid. Itu kan kalau lagi haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi nanti kalau dia suci, dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya, utang itu, suruh bayar. Tapi kalau sholat dibayar apa tidak? Enggak. Nah, ini ditanyakan, kenapa wanita haid diperintahkan mengqadha puasa, tapi kok enggak mengqadha sholat? Padahal secara akal mengqadha sholat itu lebih penting, karena sholat lebih utama daripada puasa. Jelas Pak ya? Nah, ini yang ditanyakan oleh Mu'adzah. Ya, apa jawabannya Aisyah? Faqalat aharuriyatun anti? Apakah kamu wanita berpaham haruriyah? Haruriyah itu maksudnya khawarij. Khawarij itu salah satu namanya adalah haruriyah, nisbah kepada Harura. Harura itu satu tempat di mana mereka dulu kumpul untuk memberontak Ali bin Abi Thalib. Ya, Khawarij itu kan orang-orang yang memberontak Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa? Karena orang-orang Khawarij punya pemahaman bahwa wanita haid ya wajib mengqadha salat. Nah, maka Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti? Kamu haruri? Kamu Khawarij? Qultu lastu biharuriyah. Enggak, wahai bunda, saya bukan Khawarij. Walakinni as'al, tapi saya cuma nanya aja. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Haid menimpa kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dulu saat Nabi masih hidup, kami juga haid. Ya kan? Wanita-wanita istri-istri Nabi juga haid, tapi kami diperintahkan oleh Nabi hanya mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, satu, bahwa orang itu hendaknya pasrah terhadap dalil. Sami'na wa ta'na. Enggak usah sami'na wa ngeyelna. Kok gini, kok gitu. Nggak usah. Ya, udah nurut aja. Ya, nurut aja apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak semua syariat itu masuk di akal manusia. Karena akal manusia itu apa? Terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu kita itu terbatas. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan kepada apa? Akal. Ya, sekarang ini banyak orang ya terlalu berlebih-lebihan kepada apa? Akal. Kalau disampaikan dalil,
Masuk akal nggak gitu sih? Kalau masuk akal tak terima, kalau nggak masuk akal nggak. Ya kayak yang kemarin viral itu, masuk akal nggak sih? Nah, masuk akal nggak sih? Pakai akal dong. Nah, ya. Nah ini untuk menolak apa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tidak diperkenankan. Akal manusia itu terbatas. Banyak syariat-syariat yang akal kita belum nyambung. Tadi kita sholat subuh 2 rakaat. Mungkin ada orang bertanya, kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Kok enggak 3 rakaat atau 4 rakaat? Apa 1 rakaat aja ngantuk? Ya, bendang mari. Ya kan? Kenapa orang wudu kemudian ngentut, ya, dia enggak ngusap pantatnya, tapi ngusap anggota wudu? Apa hubungannya? Yang ngentut kan apa? Ya, pantatnya itu. Tapi engkau nggak diusap, yang bikin batal itu karena agama bukan berdasarkan dengan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la." Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Tapi saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Padahal kalau secara akal, secara logika, mestinya yang diusap adalah bagian bawah. Kenapa? Karena itu yang kotor. Gitulah. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Jadi ini penting sekali. Kita ini muslim. Muslim itu artinya orang yang pasrah, tunduk. Tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, nurut, manut, sami'na wa ata'na tadi. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa seorang wanita apabila haid maka tidak boleh ya sholat dan tidak boleh untuk berpuasa. Bahkan kalau dia sholat nggak sah, kalau dia puasa nggak sah, dengan kesepakatan para ulama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa seorang wanita yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, ya, karena haid, maka dia punya tanggungan untuk membayar puasa, tapi nggak punya tanggungan untuk membayar sholat yang dia tinggalkan selama haid. Ya, apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Dalilnya hadis ini, di mana Aisyah menegaskan bahwa praktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita dulu yang haid dan meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, cuma diperintahkan oleh Nabi mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha sholat. Ya, dan mari kita lihat jawaban Aisyah ketika Mu'adzah tadi mengatakan, kok sholat diperintahkan, kok puasa diperintahkan untuk diqadha, tapi sholat kok nggak diqadha? Aisyah jawabannya apa? Pakai dalil, nggak pakai akal juga. Aisyah bisa aja pakai akal. Oh, kalau sholat itu kalau disuruh mengqadha berat, sampean sak minggu ninggalkan sholat, nanti suruh mengqadha, ya berat. Ya, Aisyah nggak pakai jawaban itu. Padahal itu kalau misalkan pakai itu juga masuk akal juga, tapi nggak pakai. Karena Aisyah ingin menanamkan kepada kita supaya kita itu tunduk kepada apa? Dalil. Jadi seakan-akan Aisyah mengatakan, ya wis, sak pancen syariatnya dari Nabi begitu kok, ya wis, titik, nggak usah diprotes lagi. Gitu loh. Paham ya? Ya, jadi Aisyah seakan-akan ingin memangkas, nggak ada lagi ajang perdebatan, nggak ada ruang lagi untuk diskusi. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya karena memang dalilnya seperti itu. Yang diperintahkan cuma mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Ya wes, kita manut aja, begitu. Ya, nggak usah bertele-tele, kenapa begini, kenapa begitu, nggak usah. Ya, nah.